Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pemirsa sekalian. Hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-5, bulan Mei. Kita masih ada dalam masalah pandemi COVID-19, tetapi yakin dan percayalah ketika kita semua sudah divaksin, ada pengharapan bahwa kita lebih kuat dan pandemi ini pasti akan berlalu. Nah, tema kita di bulan Mei adalah tulus dan jujur. Saya bacakan dari Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan takut jika Anda ini orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sebaliknya orang yang fasik, masa depannya akan dilenyapkan. Maka dari itu, mari kita lakukan firman ini dengan takut kepada Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang kembali di tempat ini. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi mengingini hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Dan kita percaya ketika kita datang di tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Kami akan bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Hanya Engkau yang berdaulat di tempat ini. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau sangat baik Tuhan, haleluya. Oh
bersama-sama. Penasehat, penasehat di hidupku, penghibur hati jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku.
saudara-saudara, kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita mau ingini Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita percaya Dia hari di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap kita. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, Kau Allah yang maha dalam hidup kami. Haleluya. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi sukacita yang baru, Engkau memberikan api yang baru dalam hidup kami, sehingga hari ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang siap lebih lagi untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Katakan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia membebaskan setiap kita, dan Dia memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Maaflah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu, nyalakan
dahsyat namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian bisa terjadi semuanya. Melalui kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Berjuang kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Ajaib terjadi. Semuanya katakan, oh, 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 sekali lagi katakan, Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian bersisa terjadi. Melalui kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Berjuang kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau ingini hidup kita untuk jadi seperti Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau
Mari anak muda, bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Dia hadir di antara kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Engkau hidup, Engkau ajaib, Yesus ajaib. Yes. Open your heart, buka hati. Come Holy Spirit, come. Kami hormati Tuhan di tempat ini. Buka kedua tanganmu, angkat buat Tuhan. Sama-sama dengan hati yang penuh cinta. Hati yang penuh cinta akan Dia. We love you, Lord. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Mari Roh Kudus ambil alih. Come Holy Spirit, say control our life. Jesus, that we worship you, Lord. Ku buka hati. Kami datang di hadirat-Mu dan menyembah. Satu hal di dalam hati kami membawa hidup ini sebagai persembahan bagi-Mu, Tuhan. Engkau mengerti siapa setiap kami. Engkau juga mengerti keberadaan kami di tempat ini. Tapi malam hari ini kami mau datang persembahkan yang terbaik. We giving the best for you, Jesus. Holy Spirit, come. Touch all of our heart. Sembah.
kasih Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Ajar kami saat-saat ini untuk kami boleh menjadi generasi yang menghormati, generasi yang menangkap pesan firman, sehingga kehidupan kami tidak lagi sama. Kami tidak dikalahkan, tapi kami adalah generasi yang bangkit di akhir zaman, generasi yang diberkati dan dilimpahkan kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, berfirman, kuasai setiap kami. Hamba juga percaya bahwa Engkau mengurapi setiap perkataan bibir hamba, sehingga apa yang sampaikan saat sore malam ini itu boleh menjadi berkat bagi iman kami, bagi setiap kami di tempat ini. Pulang tidak lagi sama. Kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati, dan kami meraih janji-janji kemenangan di dalam Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di atas segala Allah. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Hero of God di tempat ini yang percaya Tuhan pakai saudara, tambah hari tambah indah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Ada sukacita di tempat ini. Coba lihat kanan kirinya kembali, anak-anak muda yang di hari ini yang dipakai, yang mau dipakai Tuhan, katakan yes. Yang mau dilimpahkan kuasa lebih dahsyat lagi, ngomong amin, itu aku. Nah, puji nama Tuhan. Haleluya. Satu kebanggaan dan juga sukacita. Malam hari ini saya boleh hadir kembali di tempat ini dan berjumpa dengan anak-anak muda, orang-orang hari-hari ini yang diberkati luar biasa. Ya, GAB Mahanaim youth-nya semakin hari on fire. Katakan on fire. Saya lihat pemimpin saudara yang ada di depan luar biasa. Pandemi boleh terus berlanjut, tapi hari ini api Tuhan tetap menyala-nyala di dalam hidup kita. Yang setuju tepuk tangan lagi yang meriah buat Allah kita. Mau terima api sorga? Berapa banyak rindu saudara dilawat oleh Roh Kudus? Anak muda yang mau dijamah oleh Tuhan, angkat tangan sekali lagi. Haleluya, yes, yes saudara. Yang di depan-depan ini nanti bilangannya akan bertambah-tambah. Amin. Dan saudara akan terus membawa anak-anak muda yang lain mengenal satu pribadi yang selalu mengasihi, Yesus Kristus namanya. Nah, sore hari ini saya juga mengucap terima kasih sekali lagi untuk gembala di tempat ini, Bu Pendeta Evi Laksmi. Terima kasih juga dari leader youth AOG, Pak Henry. Thank you very much. Dan semuanya, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Nah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya juga saya menyapa buat siapapun yang menyaksikan ibadah streaming baik online di tempat ini, kesempatan pada saat ini bersama-sama dengan Hero of God GAB Mahanaim Surabaya, dan kiranya ibadah ini menjadi berkat buat siapapun yang menyaksikan. Iman saudara dibangun, kerohanian saudara semakin menanjak sama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Nah, anak muda siap untuk masuk mendengar firman Tuhan? Ngomong sama kanan kirinya, tambah semangat. Tambah semangat. Meskipun belum makan, ayo tambah semangat. Selesai dari sini makan capcay, makan bakso, makan yang lain ya. Sekarang pizza, haleluya. Yang penting sekarang kita semangat dulu di dalam Tuhan. Setuju? Oke, kalau begitu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang bawa Holy Android-nya bisa sama-sama dibuka supaya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selama tidak jumpa, saya percaya ada banyak kesaksian-kesaksian hebat di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Di sini ada sebuah berkat-berkat terbaik yang ditetapkan, yang terus terjadi dan tidak akan pernah lepas dalam hidup anak-anak muda di tempat ini. Yang percaya yes. Sekali lagi yes. Yes, amin.
Oke, sebentar ya. Nah, baik, kita buka sama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Mulai ayat 17 boleh deh, sampai ayat yang ke-22. Ada 5 ayat kita mau baca bersama-sama bergantian. Saya akan memulai terlebih dahulu, nanti AOG yang semangat di tempat ini baca lebih keras. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sama-sama 22, 3, 4. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya ulangi kembali, di dalam Dia, di dalam Yesus, kita juga turut dibangun. Katakan sama-sama, dibangun. Menjadi apa, anak muda? Menjadi tempat kediaman Allah, the place of God. Ya, tempat kediaman Allah, yaitu setiap kita anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini. Ada Tuhan bersemayam di hati kita. Ada Tuhan yang tinggal di hidup ini. Amin. Saudara, jadi kalau ada kediaman Tuhan, di situ ada kalimat yang paling akhir dikatakan sama-sama, di dalam Roh. Sama-sama katakan, di dalam Roh. In the Spirit. Ya. Tuhan itu eksistensi, keberadaan Tuhan itu adalah Spirit, Roh. Jadi kalau hari ini kita sebagai anak muda datang ke tempat ini, itu saya lihat dibangun dan dibawa ke dalam sebuah kemah suci dengan spirit, ya. Pemimpin pujian tadi mengatakan luar biasa. Di situ karya-karya daripada Roh bekerja. Contohnya, mungkin tadi sama temennya lagi bertengkar, mungkin ya lagi selisih paham, tapi datang ke tempat ini dengar puji penyembahan, hati saudara dihiburkan, ya. Amin. Mungkin tadi nggak punya duit, tapi Pak Pendeta masih belum punya duit sekarang. Tapi minimal saat kita datang di hadirat Tuhan, ya, all of us come in His presence, in the Spirit, datang di hadirat Tuhan dengan Roh. Yang artinya kita tanggalkan segala susah kita dulu. Yang artinya kita juga tanggalkan segala kelemahan kita. Aku tahu Tuhan, inilah waktunya Engkau bangun tempat kemuliaan-Mu dalam hidupku. So I give my life. Katakan sama-sama, aku berikan hidupku Tuhan. Nah, kalau bicara soal memberikan hidup, saya mau tanya dulu, berapa harga hidup kita? Ada yang tahu? Pernah ada yang hitung? Nanti hitung di rumah. Ya, kalau kurang paham tanya Mbak Google, kurang paham juga tanya Pak Dokter. Ya, tetapi ada satu ilustrasi contoh kenyataan terjadi. Seorang miliuner, saudara, saya tidak sebut namanya, pasti saudara tahu. Ini miliuner yang paling kaya, saudara. Dia katakan, aku sekarang berusia 98 tahun. Aku berusia berapa hari ini? 98 tahun, kata orang miliuner ini. Tapi dia sudah menderita sakit itu sejak tahun 70-an. Sejak dia menginjak usia 70, dia sakit. Dan dalam kondisinya yang sakit itu harus ya dipasang yang namanya alat bantu pernafasan. Diberi oksigen. Ya, karena pernafasannya, organ-organnya sudah tidak baik lagi seperti kita yang masih sehat, yang energik. So kalau kita masih sehat,
Anak-anak muda di tempat ini yang sehat-sehat, ayo bersukacita di dalam Tuhan ya. Jaga kesehatan juga, jangan main game sampai malam-malam. Ayo yang main game sampai malam-malam, dikurangi. Lebih baik baca firman Tuhan. Yang amin cuma yang depan doang, yang belakang. Amin. Haleluya. Nah, ketika dia mulai dari tahun 70, umur usia 70 itu sampai 98 dirawat dengan menggunakan alat bantu pernafasan. Dan dihitunglah, dia katakan demikian. Kenapa baru hari ini saya itu berpikir, sepanjang dari kelahiranku sampai usia 70, aku gak pernah bilang terima kasih sama Tuhan. Saudara tahu, cuma dalam rentang waktu 20 tahunan, dia harus mengeluarkan banyak dan besar jumlahnya untuk bayar oksigen. Apakah miliar? Lebih, karena ini orang tua. Berapa miliar? Pasti banyak. Tapi dia bilang seperti ini, kenapa tidak terfikir? Baru kali ini saya, hari ini, saat ini saya berpikir bahwa Tuhan itu baik. Dan masa-masa mudaku, aku buat dengan percuma, aku jalani tanpa tujuan, aku jalani dengan hura-hura. Dan baru aku tahu, tidak ada yang pernah tinggalkan hidup ini. Yesusku, Tuhan itu sanggup pelihara, sanggup sembuhkan, dan pulihkan. Amin. Hari ini jangan putus asa. Ayo katakan sama-sama, aku tidak putus asa. Yesus selalu beserta. Ngomong sama kanan kirinya, ayo senyum. Jangan tegang, amin. Oke, kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 4 yang saya catatkan, tapi ini bukan poinnya. 4 ini saya catatkan dan saya mau sebutkan dengan cepat. Yang pertama, kalau kita baca tadi di dalam Efesus, ya, Efesus pasal 2, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-22, saya catat ada 4 hal yang terjadi ketika Roh Allah yang kudus memiliki kehidupan ini. Katakan sama-sama, Roh itu memiliki kehidupan ini. Roh Kudus itu mengambil alih sepenuhnya. Ayo katakan sama-sama, Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya. Nah, bahasa dalam biasanya ya di marketplace itu akuisisi. Ya, ketika Holy Spirit itu atau Roh Allah yang kudus memiliki hidup ini, maka 4 hal itu yang dicatatkan dalam Efesus pasal 2. Yang pertama, kita dapat otoritas Allah. Ya. Get an authorization of God. Apa pentingnya si otoritas? Coba mungkin anak-anak muda masih yang di SMP, SMA ada di sini? Ada ya. Gambaran untuk otoritas itu mungkin waktu masa-masa kita baru masuk sekolah yang baru, terus kita ketemu dengan kakak kelas. Betul ya? Kalau dulu kan seringnya namanya di pelonco, seperti itu ya. Disuruh oleh kakak-kakak kelas untuk kita melakukan sebuah hal atau membawa sesuatu saat kita masuk ke sekolah. Betul tidak? Contohnya, kalau sekolah tasnya nggak boleh yang bagus, buat dari karung. Buat dari kertas. Saya dulu seperti itu, suruh buat dari karung. Saya buatnya bagus-bagus. Saya cat gitu ya. Ternyata kakak kelasnya itu nggak terima. Siapa suruh kamu cat karungnya? Saya bilang dari karung saja. Yang ada tulisan isi bersih 25 kilo. Nggak usah dicat-cat. Tapi saya memandangnya, nggak bagus kalau ada tulisannya isi bersih 25 kilo. Kalau dicat loreng-loreng gitu kan bagus kan, atau dicat satu warna kan bagus. Ternyata ketika saya dapat perintah dan saya tidak melakukannya, artinya saya punya option sendiri. Nah, authority of God ini saudara, artinya Tuhan berkuasa penuh dalam hidup ini.
Ada amin? Nah, apa pentingnya Tuhan berkuasa penuh? Saudara, kalau orang tua kita saja, ya, orang tua kita yang di dunia punya kewajiban untuk pelihara, setiap harinya anak itu harus makan, anak itu harus minum, tercukupi semua kebutuhannya, minimal dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Tuhan juga punya bagian yang sama. Dia tahu bahwa hidup kita itu semua anak muda di tempat ini harus terus menjadi terang bagi kerajaannya. Ya, kita harus bangkit di akhir zaman. Maka dia katakan sama iblis, kau jangan ganggu-ganggu ini. Jangan ganggu-ganggu Hero of God Yahweh Mahanaim. Sebab aku sudah tutup tempat itu dengan kuasaku. Ada amin? Kalau Tuhan sudah bilang sama iblis, sekarang saya mau tanya. Ya, iblis itu kan pendakwa kita. Ya, iblis itu yang suka buat kesulitan, kesukaran, ya, membuat kita gampang kecewa, sakit hati. Itu kerjaan iblis. Tuhan sudah ngomong nih sama iblis. Stop iblis. Sebab yang di tempat ini semuanya sudah menjadi milikku, kata Tuhan. Dan aku pelihara mereka di dalam kuasaku yang sempurna. Iblis ngomong gini sama Tuhan. Nggih. Saya yakin bilangan generasi di tempat ini adalah bilangan generasi yang terus akan melangkah ke depan dan bukan mundur. Yang percaya katakan amin. Anak muda di tempat ini adalah anak muda yang tidak gampang kecewa, tapi anak muda yang terus percaya janji Tuhan pasti terjadi, yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah dibatalkan. Amin. Saat kita berdoa, firman Tuhan katakan, Allah mendengar setiap seru doa kita. Dan Tuhan menjawab tepat waktunya. Amin. Nah, yang kedua dikatakan going in the holy destination. Artinya menuju destinasi kemuliaan. Coba kita lihat saudara, ya, anak-anak muda di tempat ini di ayatnya yang ke-18. Di situ karena oleh dia kita kedua pihak, ya, artinya orang yang dekat tadi, orang yang jauh, ya, dua pihak tetap sama-sama beroleh jalan masuk. Katakan jalan masuk. Jalan masuk itu artinya akses, ya. Anak muda semua kita di tempat ini sudah punya akses masuk dalam kemuliaan Tuhan. Jangan buang aksesmu hanya gara-gara hobi kita. Jangan buang aksesmu hanya gara-gara, ya, kesenangan atau perkara-perkara duniawi terus kita tinggalkan kerohanian kita. No, jangan ya. Kita mau tetap keep our access going into the holy destination. Amin. Untuk masuk dalam kemuliaan Bapa harus punya aksesnya. Nah, kita nanti akan belajar apa yang disebut dengan akses itu, saudara. Nah, yang ketiga saya catat di situ bahwa there is a minded correction. Ada koreksi pikiran terjadi. Saat Roh Kudus itu memiliki penuh dalam hidup ini, saudara, ya. Anak-anak muda di tempat ini yang mengatakan, aku serahkan tubuh, jiwa, bahkan roh ini untuk dikuasai, untuk betul-betul Roh Allah itu memimpin, maka akan terjadi yang namanya minded correction. Koreksi untuk pikiran-pikiran kita. Saya percaya di sini banyak pikiran-pikiran yang baik. Ya, anak-anak muda di tempat ini jauh dari pikiran-pikiran yang negatif. Jauh dari pikiran-pikiran yang kotor. Ya, yang cabul, yang mendatangkan nafsu, amarah, iri hati dan dengki. Di sini nggak ada. Yang amin cuma lagi yang di depan dong. Yang di belakang gimana itu? Ada amin. Coba ngomong sama kanan kirinya. Kamu marah nggak sama aku? Jangan-jangan dia lagi marah. Waduh, saudara.
there is a danger kalau kita menaruh marah di hati ini. Gak boleh ya. Sebelum nanti matahari terbit, kalau ada amarah di hatimu, selesaikan. Ya, kalau ada dendam di hatimu, selesaikan. Saya rindu anak muda, generasi hari-hari ini adalah generasi yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemenangan, penuh kemenangan. Yes. Yang keempat, saudara, dikatakan, saya catat cepat saja, place of God operation. Dikatakan di situ ada tempat operasi Allah. Ya, di ayat dari Efesus 2 ayat yang terakhir itu dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. So I will ask for all of you, apa fungsi dari tempat kediaman Allah di bumi? Apa fungsi kediaman Tuhan yang terjadi dalam hidup ini? Saya mau tanya saudara, ngapain sih kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita dimuridkan, kita mendapatkan sesuatu untuk menjadi bekal kita di luar? Saudara, hidupmu, hidup saya, hidup kita semua adalah tempat operasi dari kegiatan Tuhan. Amin. Maka itu di dalam Matius dikatakan, kamulah terang, kamulah garam. Ngomong sama kanan kirinya, kamu jangan tawar, harus punya rasa. Kamu jangan gelap, kamu harus bawa lampu. Kok bawa lampu? Kamu harus jadi terang, katakan terang, terang, terang. Nah, kita mau belajar, ada 3 yang mau saya sampaikan, bagaimana supaya keempat hal ini, saudara, ya, sungguh-sungguh kita alami, ya, dampak dari penguasaan penuh Roh Kudus dalam hidup kita, sungguh-sungguh terjadi dan bukan cuma perkataan saja. Mau? Ada amin? Nah, ayo kita lihat dulu di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13. Yes. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14, saudara, perhatikan. Anak muda di tempat ini tolong perhatikan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sama-sama katakan, yang terlatih. Nah, kalau kita mau dilatih, berarti kita tidak boleh menolak latihannya, kita tidak boleh keluar, bahkan kita menjauhi dari latihan-latihan yang terjadi hari-hari ini. Nah, apa itu macam-macam latihannya? Kita akan lihat. Nah, kita kembali di ayat 13, Ibrani 5 ayat 13. Barang siapa yang masih perlu susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, artinya yang harus kita lakukan. Tapi sebelum kita masuk apa yang menjadi bagian kita, saya mau katakan bahwa dalam kerohanian, ya, in our spirituality, dalam kerohanian kita itu ada 2 tingkatan. Yang pertama tingkatannya adalah bayi rohani. Yang kedua itu dewasa rohani. Sama-sama katakan, aku bukan bayi lagi. Sebab aku tidak oek-oek. Tapi aku orang-orang yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Ada amin? Aku adalah orang yang bertumbuh, bukan lagi cuma tubuhnya yang tambah besar, tapi mindedku, pikiranku juga bertambah dewasa. Yes, aku bukan cuma orang yang kaya diberkati, tapi hatiku juga dewasa dalam memberi. Amin. Tidak pelit, tidak kikir seperti paman. Nah, jawab sendiri ya. Kaya, punya hal banyak, namun saudara dicap orang pelit, percuma.
Dan memang Alkitab catatkan yang pelit, yang kikir tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Mau kaya di bumi tapi nggak selamat? Atau saudara tidak pelit, tidak kikir, saudara itu punya hati yang mau memberi, tapi sampai saudara ke sorga. Siapa yang mau ke sorga, angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau lihat teman lagi susah, beliin es krim saudara. Musuhmu lagi panas, beliin es krim. Ya, keluarin 10.000, tapi persahabatan jadi rekat. Persahabatan jadi lebih baik, itu jauh lebih berharga. Amin. Di tempat ini, kalau mau beli banyak es krim, saya percaya besok yang datang 1 juta orang. Saya dulu kalau buat kegiatan anak muda, sering sekali saya datengin es krim. Dan banyak yang datang. Pernah di sini buat es krim? Pernah ya? Es krimnya cari yang mantap. Ya, cari yang rasanya macam-macam. Nanti mereka kepo datang. Ketika mereka lihat, wah di sini ada kekeluargaan. Saya percaya bilangan generasi muda, Arrow of God akan bertambah-tambah dan terus bertambah-tambah. Yang pertama kita mesti tabah hati. Katakan sama-sama tabah hati. Tabah hati itu artinya we have a strong heart. Katakan hati yang kuat. Nah, Amsal 16 ayat 32, coba sama-sama kita baca. Satu orang boleh bacakan buat kita. Ayo, Arrow of God. Busur-busur Allah yang tajam. Ayo baca dengan kuat, dengan kencang. Haleluya, puji nama Tuhan. Amsal 16 ayat 32. Ayo, satu orang boleh bacakan. Yes. Ada amin. Ternyata seorang pahlawan itu bukan cuma dia kuat, bukan dia pengalaman. Seorang pahlawan yang meraih kemenangan juga bukan orang yang pintar berperang, tapi dia punya karakter ketabahan atau hati yang kuat, sabar menanggung segala sesuatunya. Anak muda di tempat ini yang mau berhasil, lambaikan tanganmu. Jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, jangan baperan. Yo, dikit-dikit bawa perasaan, enggak boleh. Ya, dikit-dikit bawa Kristus yang benar. Ya, disakiti ngomong, kalau Kristus disakiti, aku sanggup juga mengampuni. Kalau Kristus dianiaya dan mengampuni, aku juga sanggup untuk mengatakan kata berkat untuk temanku. Coba ngomong sama kanan kirinya, aku berkati kamu, aku berkati kamu. Nah, yang menguasai diri saudara, ya, kalau saat ini sedang digoda atau dicobai, atau hari-hari ini anak muda sedang terjerat dengan dosa, entah itu dosa seks, entah itu dosa drugs, entah itu dosa-dosa yang gelap. Hari ini saya mau ingatkan kembali, bangkit. Kuasai dirimu. Ya, be strong, don't be weak. Karena Tuhan katakan, aku yang kuat, aku yang kaya, sudah miskin sebab Dia mengasihi kita. So jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Hari ini ayo, Army of God. Arrow of God. Ya, Arrow of God. Panah-panah Tuhan. Be strong. Ngomong kanan kirinya, tadi jamunya apa supaya strong? Enggak pakai jamu, pakai firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Baca apa? Benar ya? Mbak Hendri cek nanti ya. Berarti dari mereka Tuhan sisipkan ayat-ayat emas hari tambah hari. Amin. Nah, yang kedua selain tabah hati, di situ ada lekat dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat Mazmur pasal 62. Saya rindu setelah ini, 5 menit lagi saya selesai. Kita
kita mau masuk, kita mau menghampiri Tuhan satu kali lagi. Ya, kita mau menyenangkan Dia. Berapa banyak anak muda di tempat ini, kerinduan di hati ini yaitu menyenangkan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Kenapa kita senangkan Tuhan? Saya mau tanya, kenapa engkau menyenangkan Tuhan? Halo? Cause God is good, amen. Any else? Yang lain? Selain Tuhan baik, kenapa kita mau menyenangkan Tuhan? Ayo. Yes, He is my Savior, amen. Dia penyelamat yang ajaib. Ayo, siapa lagi? Adakah yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan di tempat ini? Kenapa kita katakan aku mau menyenangkan Tuhan? Yes, God always be with you. Tuhan selalu bersamamu. Maka itu kita mau menyenangkan Dia. Nah, Mazmur 62 dikatakan demikian ayat 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan. Ya, di situ perikop dikatakan perasaan tenang dekat Allah. Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan sekali lagi, tidak goyah. Ya, behold, stand up with our faith. Tetap berdiri dengan iman yang percaya. Sekalipun kita belum mendapat mujizat, sekalipun pekerjaan kita mungkin yang sudah bekerja belum diberkati, ya. Dan sekalipun mungkin hari-hari ini kita bingung menentukan arah kemana kita akan berada, tapi behold and stand with our faith. Tetap tidak goyah dan di dalam iman kita. Amin. Jadi setiap Sabtu ibadah kita itu kita memperkatakan sama Tuhan, aku di sini Tuhan, dan aku berdiri dengan imanku. Aku berdoa untuk gerejaku, aku berdoa untuk keluargaku, aku berdoa untuk masa depanku. Dan sekalipun aku belum melihat jawaban itu, aku tetap berdiri dengan iman. Until miracles happen. Sampai mujizat Berapa banyak mau terima mujizat? Lekat dengan Tuhan, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini coba lihat kanan kiri, banyak orang tenang atau orang frustasi? Ayo, banyak orang tenang atau banyak orang stres? Itu yang di luar ya, jangan sampai yang di luar masuk di sini, nggak boleh ya. Yang di sini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang meraih janji-janji Tuhan. Amin. Oke saudara, dua hal. Yang pertama, engkau mesti tabah, ya, strong heart. Nggak boleh baper, ya, dikit-dikit marah. No, itu sudah zaman kuda bertaring saudara. Sekarang kuda nggak bertaring. Ya, jadi harus dikit-dikit mengucap syukur, dikit-dikit mengucap syukur sama Tuhan. Amin. In every condition, thank you Jesus. Ya, in every situation, thank you Jesus. Amen. Yang kedua, lekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari tutup Alkitab sama-sama, kita tundukkan kepala. Saya minta PAW boleh bantu. Kira patasya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari persiapkan hati hidup kita sama-sama. Penuhi aku dengan roh-Mu,
ku rindu lawatan. Sekali lagi dengan hati kita, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Tuhan aku siap. Jesus, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Mari sama-sama angkat tangan, ku rindu Engkau. Ku rindu Kau hadir di sini. This is your time, Lord. This is your time, Father. Come restoration. Saat ini, Yesus, ku rindu Engkau. Sembah Tuhan dengan muatan cinta. Sembah Tuhan dengan muatan cinta. Tak ramasyak. Saat ini, Yesus, saya mau berdoa sore hari ini untuk siapapun yang hadir dan siapapun yang juga sedang menyaksikan. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang, waktu, dan keadaan. Kuasanya sanggup menerobos setiap waktu dan situasi. Firman malam ini datang buat kita. Di saat kita memiliki ketabahan, kita punya hati yang kuat, maka disitulah kita dikatakan sebagai pahlawan yang merebut kemenangan. Mungkin hari ini ada yang mengatakan, Tuhan aku menyerah, I give up. Tuhan aku frustasi, aku tidak temukan jawaban, aku tidak temukan cara. Dan kau katakan I give up. Kalau itu ada dan itu membuat engkau punya beban, angkat tangan di tempat masing-masing kepada Tuhan. Taruh tangan kiri di hatimu saja, angkat tangan kananmu tinggi. Kalau hari ini kau punya beban yang berat dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara menyelesaikan beban, bagaimana kita melepas beban, dan kita rasa-rasanya terikat. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terulur, terangkat. And we believe You are God. You are a strong God. Engkau Tuhan yang kuat, lebih dari persoalan kami, lebih dari beban kami. I give all our problem in You, Lord. Engkau tahu cara untuk menyelesaikannya. Aku hanya bawa hatiku menyembah, dan aku bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Ku rindu Engkau Yesus. Anointing, pengurapan. Ku rindu Engkau, ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari seru, lebih iman, lebih sungguh. Ku rindu Kau mengurapi. Yes, sing.
dalam hadirat Tuhan. Hari ini, jika saudara anak muda di tempat ini rindu dijamah Tuhan lebih lagi, saya undang saudara yang rindu menerima, disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, persoalan diselesaikan oleh Tuhan, bahkan karaktermu diubah malam hari ini menjadi lebih indah. Saya undang beberapa orang boleh maju ke depan. Kalau saudara meresponi firman Tuhan hari ini, ada orang-orang yang akan merebut kemenangan demi kemenangan. Saudara boleh maju ke depan. Siapapun saudara yang juga berbeban berat dan rindu ada pemulihan, restorasi terjadi, mari yang maju angkat suara, angkat kedua tangan. Berdoa. Yang di belakang jangan melihat. Berdoa. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, oh saat ini Yesus, sembah Dia. Rasakan Tuhan, rasakan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Boleh berbahasa roh, minta karunia berbahasa roh. Restoration terjadi. In Jesus name, healing terjadi. In Jesus name, Tuhan bela engkau. Kita karalaba. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, free, bebas, bebas. Jesus name. Oralaba syakata ralaba 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 syakata. Masa lalumu kata Tuhan sudah selesai. Dia baharui hidupmu. Dia baharui hidupmu. In Jesus name, receive. Kira barala. Oh jamaah syarala. Orala pasyarala bara. Terus berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Hidupmu, doamu, pengharapanmu Dia dengar. Dia mengerti bebanmu. Dia tahu apa yang kau inginkan. Malam ini kata Tuhan, kuatkan hatimu, tabah dan raih kemenangan itu. Percaya melekat sama Tuhan. Jesus name. In Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kira pasyatara labarala, orala masyana labarala barala, syarala barala barala. Semua kita angkat kedua tangan. Saya berdoa lawatan Roh Kudus dinyatakan sore ini di tempat ini. Satu iman kita. Percaya di dalam nama Yesus Tuhan, ada jawaban atas segala persoalan ini. Percaya di dalam nama Yesus Tuhan, ada janji yang baru terjadi buat saudara. Kira basyara labara 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 takara lamaso. Kinia masih. Mari sembah, angkat penyembahan. Yang di belakang menyembah, semua kita menyembah. Jamaah dalam nama Yesus, jamaah
Jamah dalam nama Yesus. Kembali Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Kira pasal. Jamah dalam nama Yesus. Kira pasal. Holy Spirit bekerja. Holy Spirit, Holy Spirit, touch. Touch. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa, di mana Engkau hadir, Engkau Allah yang sangat dekat buat setiap kami. Engkau Allah yang selalu Tuhan mengenal isi hati kami yang paling dalam. Saat ini Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam setiap hati kami yang paling dalam, karena kami rindu Tuhan, Engkau terus melawat setiap kami. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Fajar Kimbal beserta istri yang datang jauh dari kota Surabaya melayani di tempat ini. Tuhan memberkati juga sidang jemaat yang Dia gembalakan Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan jumlah jemaat, dan biarlah Tuhan dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati, urapi, pakai dengan kuat kuasa-Mu lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami rindu kami boleh pulang dari tempat ini dengan satu pengertian yang baru Tuhan, bahwa Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi tempat kediaman Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan mau hidup sesuai dengan keinginan Engkau. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, juga untuk ibadah malam pencurahan Roh Kudus hari yang ke-9. Kami percaya jemaat yang hadir, yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kami juga diberkati oleh Engkau. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.